Bapak Ibu sekali lagi selamat siang. Mohon maaf saya membelakangi teman-teman yang ada di belakang. Bapak Ibu terkasih, hari ini tema yang akan kita lakukan bersama, topiknya adalah berhenti berpikir secara berlebih. Jadi dalam doa saya sudah ungkapkan bahwa dalam hidup kita seringkali hal-hal ini terjadi, dan sampai hari ini pun kita masih terjadi. Ya, ya. Jadi kalau saya katakan tadi berhenti berpikir secara berlebihan, hari ini pun masih terjadi. Kenapa? Tadi ketika kita melewati perumahan Bulina, ada tenda yang terpasang, nyampe apa enggak? Kita bisa turun apa enggak? Kena lampu apa enggak? Gitu ya. Yang kadang-kadang itulah dalam hidup kita yang kita selalu ungkapkan dengan hal kekhawatiran. Bapak Ibu, seorang peneliti bernama Walter Helby, dia meneliti tingkah laku manusia. Dia katakan begini, setiap hari rata-rata manusia itu memikirkan 12.367 hal. Bayangkan setiap hari itu ya. 90%-nya adalah pikiran yang otomatis sama setiap hari. Misalnya mau pakai baju apa, makan apa, gitu ya. Bagaimana saya mau melakukan kegiatan apa hari ini. Nah itu katanya 90% yang dipikir itu sesuatu hal yang otomatis sama, gitu ya. Nah menariknya 85% pikiran itu katanya adalah pikiran negatif. Ya tadi hal yang tadi bisa lewat apa enggak, hari ini gimana gitu ya, kira-kira ya. Jadi katanya begini, di dalam penelitian ini dia bilang tiap hari kesimpulannya kita memikirkan 11.000 hal yang sama. 11.000 hal yang sama. Dan 10.000 halnya hal-hal yang bersifat negatif. Nah, tidak ada hal-hal yang membuat kita seringkali tidak memikirkan ini. Bahkan dia bilang hanya untuk berpikir mau pakai baju apa. Kalau saya pakai baju ini saya kelihatan tua enggak? Saya kelihatan makin gemuk apa enggak gitu ya. Kalau saya pakai celana seperti ini gimana? Nah, itu hal yang setiap hari si peneliti ini bilang. Nah, 85% dari hasil penelitian itu yang dikhawatirkan tadi, saya kelihatan tua, saya kelihatan gemuk, saya kira kalau saya makan ini makin nambah enggak BB saya gitu ya. 85% ternyata rata-rata yang dipikirkan orang itu tidak pernah terjadi. Ya, dari kita pikiran ya. Dan dari 15% yang sudah terjadi, 79%-nya responden ini bilang, saya nggak bisa mengatasinya. Saya kadang-kadang memang berkubang di situ. Yang setiap hari menjadi pergumulan saya. Ya, jadi bisa kita simpulkan dari berbagai hal yang buruk yang kita pikirkan, 97%-nya tidak benar-benar buruk. Tapi sayangnya banyak orang gara-gara memikirkan itu depresi, stres, lelah mental, fisik, dan hal-hal itu membuat sakit berkepanjangan. Ini penelitian responden yang mengisi apa yang dia tanyakan. Nah sekarang di era yang serba cepat, kalau orang bilang ini era disrupsi, era bagaimana kita memasuki 5.0, era di mana semua hal serba otomatis, ya. Segala sesuatu itu makin kita pikirkan, ya. Kepala kita sering pusing, dikit-dikit cari obat pereda kepala yang pusing, termasuk juga saya kalau di rumah gitu. Lalu orang mendiagnosa info itu di Google, kepala pusing cenut-cenut apa ya, nggak ke dokter, ya. Akhirnya apa? Yang dilakukan menyimpulkan diri sendiri. Dan ketika dokter ternyata celaka, aku kena tumor otak. Karena dari gejala itu kayaknya pas banget sama diriku, nggak ke dokter ya, kena tumor otak. Lalu dia mulai panik, dia mulai stres. Akibatnya apa? Sebetulnya pusing itu ya ternyata bukan karena dia tumor otak, lensa kacamatanya udah nggak cocok. Tapi dia nggak sampai ke situ, gitu ya. Nah ini contoh yang paling nyata. Nah ini kan disebut dengan overthinking. Ya, segala sesuatu yang berlebihan di dalam memikirkan sesuatu. Kita kaum perempuan seringkali mengalami hal seperti ini. Bukan berarti bapak-bapak enggak, tapi kita ibu-ibu seringkali ya untuk ngurus hari ini masak apa juga sampai stres kan. Mau cuma urusan masak apa, nah itu contohnya ya. AFF pakai baju apa, nanti waktu saya ketemu teman-teman AFF dia akan bilang, ya, lu gemukan ya, aduh kayaknya lu gak cocok deh gitu ya. Itu ibu-ibu sering begitu ya. Nah, overthinking itu berasal dari kata over. Over itu lebih, makanya orang gemuk overweight kayak saya gitu ya. Sebenarnya nah, lalu berpikir. Jadi kelebihan dalam hal berpikir. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab itu seperti apa sih gitu ya? Kita buka sama-sama itu. Matius 6 ayat 25 sampai 34.
ayat 25 sampai 34. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Kita bergantian. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tidak menuai dan tidak mengandungkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukan karena jauh dari tubuh itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan jangan kamu khawatir akan pakaian, tanpa bekerja tanpa menyesal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menjadi belajar dan dalam apa itu tidak kalian orang yang berpercaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari dalam bahasa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu dalam ya. Jadi kalau saya ulang di ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, kalau kita bicara kekhawatiran itu ibarat kita duduk di kursi goyang. Kursi itu akan terus bergoyang ya sampai kita tertidur, tapi nggak akan pernah membuat kita berpindah tempat. Malah serem kalau berpindah tempat, kok bisa gitu ya? Dia kan bergoyang. Nah, seperti itu kekhawatiran yang membuat kita kadang-kadang nggak bisa move on karena sesuatu yang kita pikirkan berlebihan. Nah, di sini kekhawatiran yang digambarkan di dalam bacaan kita tadi sama seperti overthinking. Apa yang mau saya makan? Apa yang mau saya minum? Apakah hal seperti itu yang menjadi pikiran kita? Apa yang mau saya pakai? Itu menjadi hal yang terus dipertanyakan. Nah, Tuhan mengingatkan di dalam perumpamaan, dalam perbicaraan, bahwa apa? Jangan pernah kamu mengkhawatirkan mereka yang tidak ada gunanya. Daripada khawatir, kira-kira begitu ya. Coba kita lihat di sekitar kita, bagaimana Allah memelihara burung, memelihara bunga. Jadi itu menjadi satu bukti bahwa pemeliharaan Allah ada dalam hidup kita. Nah, yang membuat orang seringkali dia adalah, kenapa orang itu menjadi overthinking? Kenapa kita menjadi overthinking? Satu hal dalam bacaan tadi adalah hal kekhawatiran. Mana di antara kita yang nggak pernah merasa khawatir? Pasti ada. Hal sepele pun kita khawatir, ya. Kekhawatiran itu adalah rasa takut yang sebetulnya Bapak Ibu belum pasti terjadi, atau kegelisahan yang belum pasti terjadi, yang saya katakan seperti kursi goyang. Dia akan terus bergoyang tetapi tidak akan pernah bergerak dari tempatnya. Ya di situ-situ aja. Nah, kekhawatiran adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika dia jauh dari Allah, ketika dia merasa tidak lagi ada bersama dengan Allah. Dan kalau kita bicara tentang kekhawatiran, justru Bapak Ibu, beban hidup kita menjadi bertambah. Kenapa nih jadi bertambah? Di ayat 25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuh, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, jadi itu beban hidup kita. Secara umum, kalau kita bicara overthinking, yaitu perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu hal secara berlebihan. Ayo coba kita ingat apa yang kita pikirkan secara berlebihan, yang sebetulnya batasnya itu melewat dari hal yang normal. Ya, pasti Bapak Ibu punya, ya anak saya mikirin tempat ibu saya, gitu ya, saya mikirin pekerjaan saya dan sebagainya. Padahal kalau kita katakan, kalau kita memikirkan setiap hal yang kecil sampai besar itu tadi, kita bisa terserang seperti tadi menggoogling umur orang, padahal mata kita yang salah dan sangat kacamata, ya. Kita katakan, memang kita nggak bisa mengelak Bapak Ibu.
ada banyak hal yang seringkali kita pikirkan tentang kehidupan kita. Anak-anak yang harus kita besarkan, ya, masalah kesehatan kita, masa depan kita. Kalau orang bicara ekonomi, usaha, kemarin ketika diumumkan presiden yang menang gitu ya pemilu, langsung bertebaran WA ya, siap-siap bensin naik, siap-siap harga ini semua. Lalu kita langsung mengkhawatirkan, kita share gitu ya, langsung kita bilang, aduh gimana ya nanti bensin, kita masak bagaimana ya, apa kembali lagi ke kompor yang manual gitu ya, minyak tanah misalnya. Lalu berpikir harga beras naik, listrik naik, apakah perlu nih kayak gini kan? Banyak pakai kipas angin, mulai besok nggak pasang lagi lah ya, kipas manual, kan ya? Karena itu belum tentu terjadi, dilantik aja belum. Kita belum tahu ke depan kayak apa, tapi kita udah memikirkan nih apa yang akan menjadi satu isu yang memikirkan dan membuat kita menjadi stres. Bapak Ibu, hal-hal sedemikianlah ketika kita bicara tentang hal yang belum tentu terjadi, itu membuat kita akan terkuras energi kita, akan membuat kita menjadi fokus kepada masalah dan bukan solusi. Banyak di antara kita kalau kita coba jujur mau menengok ke belakang nih ya, kita udah melewati masa-masa sulit, lebih sulit daripada hari ini. Ya, saya kalau misalnya saya secara pribadi gitu dulu awal-awal COVID punya ketakutan yang berlebihan sampai kita parno banget. Saya juga kena gitu ya. Kayaknya Tuhan, apakah Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan, kesempatan hidup? Tapi sekarang ketika kita sama-sama nih ada di ruangan ini, kita sudah melewati masa-masa sulit. Kita hanya tinggal berkata, Tuhan benar ya, sesuatu yang saya takutkan ini ternyata enggak terjadi. Ya, kita nggak tahu ke depan ada masalah apa dalam hidup kita, ya, dalam keluarga kita, bahkan dalam pelayanan kita. Ya, ketika kita bergereja pun kita akan bertemu dengan banyak orang, gesekan demi gesekan terjadi, dan itu gak mudah di dalam pertemanan kita, di dalam mengatasi masalah-masalah yang kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Hari ini kembali diingatkan bagaimana jangan berpikir secara berlebihan. Satu tema yang mungkin gampang kita ungkapkan, gampang kita omongin, tapi dalam pelaksanaannya enggak gampang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu, satu pepatah Prancis saya kutip kalimatnya begini: kemalangan terburuk adalah yang tidak pernah terjadi, tetapi menakut-nakuti dan mengancam orang-orang tanpa pernah sekalipun terwujud. Ya, saya ulang. Kemalangan terburuk adalah yang tidak pernah terjadi, tetapi menakut-nakuti dan mengancam orang-orang tanpa pernah sekalipun terwujud. Bukankah itu kan juga kita alami? Kekhawatiran-kekhawatiran yang belum tentu pasti, ya, banyak pasti ya kekhawatiran itu ya. Bapak Ibu bisa ungkapkan, mungkin langsung sekarang connect nih ke satu hal yang membuat Bapak Ibu khawatir, tapi ternyata Bapak Ibu bilang iya betul. Ya, nah kalau dalam bukunya di Quran, dia juga menuliskan begini: pertempuran melawan dosa selalu dimulai dari pikiran. Ya, dimulai dari pikiran. Nah, makanya Rasul Paulus bilang di Roma 12 ayat 2, ayo coba silakan ibu-ibu atau bapak yang sudah ketemu boleh bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, terima kasih. Jadi pembaruan akal budi itu pasti melingkupi pikiran kita. Ya, sejak awal kita bertobat, pertobatan itu meliputi mindset kita berubah, pikiran kita berubah, atau metanoia. Ya, di mana pikiran kita akan terus diubah sesuai dengan apa yang kita tahu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita punya pergaulan yang akrab dengan Tuhan, itu akan menolong kita untuk mengatasi masalah-masalah overthinking. Nah, sekarang kalau saya sudah mengalami itu, bagaimana saya mengatasi? Ada 3B yang akan menjadi bekal kita. Yang pertama, B-nya adalah pasti berdoa. Ketika overthinking terjadi, tenangkan diri, datang kepada Tuhan, utarakan semua kecemasan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian: serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang benar. Cuma itu. Kalau saya mungkin sebagai perempuan, kemarin ketika 2 hari lalu saya dipanggil oleh yayasan untuk mempresentasikan bidang yang saya bawahi di kampus, yaitu bicara sarana prasarana.
lalu mulai kata-kata yang mungkin kurang mengenakan masuk ke telinga saya karena saya harus bertanggung jawab atas anak buah saya, kira-kira itu saya tuh nggak tahan banget. Terus saya udah memuncak, lalu udah menggemeng nih mata air di mata saya nih ya, aduh rasanya kok saya sampai sebodoh itu, sampai anak buah saya melakukan itu, kelalaian saya juga karena saya bertanggung jawab atas dia. Tapi di situ saya di dalam ruang itu saya sibuk tuh, Tuhan kuatkan saya, tolong saya. Ya sampai aja saya katakan bahwa saya minta maaf karena ini kesalahan anak buah saya dan saya sebagai pimpinannya harus bertanggung jawab. Oh mereka bilang nggak Bu Iva, kami juga nggak bermaksud untuk menyalahkan ibu. Kami tahu apa yang ibu lakukan. Apapun perkataan itu, tapi buat saya adalah saya mau jadi pribadi yang semua saya serahkan sama Tuhan dalam kondisi yang paling sulit. Saya bisa menahan air mata saya, tapi ketika saya keluar dari ruangan itu baru diretes. Tapi itu nggak di depan mereka. Ya, saya nyesek banget, Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kebodohan yang saya anggap sebetulnya nggak perlu terjadi, tetapi anak buah saya melanggar itu. Ya, dia melakukan hal yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi itu yang saya lakukan. Saya mencoba untuk berdoa sama Tuhan di dalam kondisi kesulitan saya saat ini. B yang kedua adalah belajar bersyukur. Tadi berdoa, sekarang bersyukur. Semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, untuk mendewasakan kita. Sesuatu yang sepertinya kayaknya nggak enak ya kalau ada masalah, dia selalu waiting list, dia nggak pernah kita undang tapi dia akan datang. Tetapi semua yang ada dalam hidup kita membuat kita belajar untuk bersyukur. Pandanglah dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang atau kacamata kita yang seringkali kita mengasihani diri, seringkali kita menganggap bahwa kita adalah orang paling malang sedunia, bahwa kita adalah orang yang terzolimi sedunia, gitu ya. Tapi bagaimana kita melihat bahwa Allah punya rencana yang indah buat kita. Dengan bersyukur pasti membuat kita bahagia. Saya suka bilang sama anak buah saya bilang, kamu tahu nggak? Di saat kamu mengeluh karena pekerjaan yang banyak, di saat kamu komplain karena permintaan dari sekitar kita yang banyak, saya tuh menangani di kampus itu masalah mahasiswa baru. Lalu setelah mahasiswa baru itu masuk, dia akan tanya, memenuhi target apa enggak? Karena itu adalah salah satu sumber pemasukan dari kampus. Lalu setelah itu masuk, dia akan tanya lagi, berapa posisi keuangan kita? Surplus atau negatif? Setelah itu dia akan lihat fasilitas ini, rusak apa enggak, sejauh mana ibu bertanggung jawab atas fasilitas saya. Itu di bawah saya. Jadi setiap hari rasanya saya agak sulit ketika saya mau menenangkan diri nggak ada apa-apa. Nah hari ini saya tidak masuk kerja, rasanya sebulan besok ini saya masuk. Ini ada ya, sehari saya nggak masuk 1 bulan gitu ya. Nah saya mau katakan ini, ketika anak buah saya ngeluh, Iva, kenapa hanya di bagian kita yang mengalami? Kenapa orang lain jam 5 bisa pulang? Kenapa anak buah ibu bisa setengah 7, jam 8, bahkan jam 10 ibu bisa telepon, cek itu listrik, katanya ada ganggu kebakaran. Karena ibu akan telepon lagi, coba cek kenapa bisa banjir kampus waktu hujan besar. Kok yang lain bisa ya Bu? Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Saya cuma mau katakan bahwa ketika kita mulai mengeluh atas pekerjaan kita, selalu ingat di luar sana banyak orang bermimpi mau hidup seperti itu. Banyak orang bermimpi mau punya pekerjaan seperti pekerjaan. Jadi jangan pernah mengeluh karena Tuhan menaruh kita ada di tempat di mana kita nggak mau ada di sana, tapi Tuhan mau taruh kita di sana. Sehingga kalau kita bicara tentang bersyukur, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang. Berhenti mengeluh, mengucap syukur buat pekerjaan yang Tuhan berikan. Itu selalu saya ingatkan, dan saya bicara itu juga buat diri saya. Kalau saya membandingkan posisi saya dengan teman-teman yang lain, rasanya kok saya lebih berat ya, saya kok tanggung jawabnya lebih gede banget ya, berkaitan dengan banyak hal, kenapa mesti saya ya? Tapi saya selalu bersyukur, saya diajarkan banyak hal oleh Tuhan dalam tanggung jawab yang Dia berikan buat saya. Yang ketiga, setelah saya berdoa, saya bersyukur, saya berserah. Berserah ketika saya mencoba untuk memikirkan terus-menerus secara overthinking tadi, tidak pernah akan menjadi solusi kalau saya tidak pernah berserah kepada Tuhan. Ketika saya mengucap syukur, saya selalu ingat bagaimana mengucap syukur dalam segala hal, gitu ya, diingatkan ya, sebab itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sekarang ketika saya mengucap syukur, saya berserah. Seperti apa sih berserah? Ada satu ayat yang menguatkan saya di surat ini. Yuk kita buka Ulangan 31 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Ulangan 31 ayat 6. Ini satu ayat yang menguatkan saya secara pribadi, dan saya yakin Bapak Ibu juga mendapatkan hal yang sama. Ulangan 31 ayat 6. Kita baca sama-sama ya.
2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu kalimat yang menguatkan saya, bahwa ketika saya berserah kepada Tuhan, Dia akan membiarkan saya sendiri. Dia tidak akan meninggalkan saya sendiri. Dan hal inilah juga yang akan terjadi buat kita. Jangan pernah overthinking terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Tetapi bagaimana hidup kita? Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia yang memimpin kita di dalam doa dan permohonan kita. Dia yang mengajarkan kita tentang arti bersyukur. Dan Dia juga yang akan menyempurnakan ketika kita mau berserah kepada Dia apa yang terjadi. Kiranya perenungan kita pada siang hari ini menjadi bekal untuk kita boleh meniadakan, tidak lagi overthinking terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, percayalah, setiap masalah ada solusinya bersama. Menyelesaikan masalah dengan tuntas, tanpa lari dari masalah. Makanya Pegadaian itu punya satu moto yang sama ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kita punya Tuhan yang lebih dari Pegadaian itu. Ya, Tuhan selalu bersama dengan kita, mengatasi setiap solusi, memberikan solusi, mengatasi setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur kita punya Allah seperti Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang peduli pada kita punya Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Bapak Ibu terkasih, biarlah hari ini kembali kita dikuatkan, disegarkan untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap melihat, berdoa, bersyukur dan berserah kepada-Nya. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala hal yang terjadi dalam hidup kita di dalam syukur dan doa.